Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Pete's Dragon yang dirilis pada tahun 2016. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah dimulai pada tahun 1977. Ada seorang anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Pete berada dalam perjalanan bersama kedua orang tuanya dengan mengendarai mobil. Awalnya perjalanan itu berjalan lancar, hingga tiba-tiba muncul seekor rusa yang membawa ayah Pete harus berusaha menghindar. Sayangnya akibat kejadian tersebut, kedua orang tua Pete harus tewas. Pete yang sekarang sendirian mulai mengemasi barang-barangnya dan masuk ke dalam hutan. Di sana ia mendengar suara hewan buas yang ternyata adalah serigala. Pete yang berusaha lari hingga masuk ke dalam hutan dan terkepung oleh kawanan serigala tersebut. Namun tak lama kemudian, seekor naga hijau datang membuat kawanan serigala itu kabur ketakutan. Awalnya Pete berpikir jika ia akan dimakan oleh naga tersebut, tapi naga itu malah mengulurkan tangannya, tanda ia ingin berkenalan. Karena tidak tahu harus kemana lagi, Pete pun pergi bersama naga tersebut. Enam tahun kemudian terlihat orang-orang yang sedang sibuk mengumpulkan kayu hasil penebangan hutan. Terlihat juga Jack sebagai kepala gudang tersebut. Di tempat lain ada seorang pengrajin kayu yang bernama Tuan Conrad yang sedang berkumpul bersama anak-anak. Di sana ia menceritakan kisah dirinya yang pernah melihat seekor naga di tengah hutan. Namun sayangnya mereka tidak percaya sama sekali. Seperti Grace yang merupakan putrinya. Ia tidak percaya cerita ayahnya karena tidak pernah melihatnya, padahal pekerjaannya adalah polisi hutan. Kemudian scene beralih pada Pete yang sudah tumbuh besar. Hari-harinya ia lalui bersama naga yang ia beri nama Elliot. Terlihat Elliot bermain dengan Pete, menggunakan kekuatan invisible-nya dan membawa Pete terbang bebas ke sana kemari. Hingga keesokan harinya, saat Pete sedang berjalan-jalan di hutan, ia melihat Grace yang sedang mengecek pohon mana saja yang boleh ditebang. Di sana juga ia menggunakan kompas agar tidak tersesat. Pete yang tertarik dengan kompas itu, diam-diam mengambilnya saat Grace lengah. Grace yang tidak tahu jika kompasnya sudah diambil, pergi begitu saja ketika rekannya datang. Pada malam harinya, terlihat Pete membaca buku dongeng miliknya bersama dengan Elliot. Tak lama kemudian mereka pun tertidur. Singkat cerita, ketika pagi datang, Pete terbangun karena mendengar seseorang sedang menebang pohon. Karena penasaran, ia pun pergi untuk melihatnya. Ternyata mereka adalah anak buah dari Jack. Grace yang tidak tahu jika suaminya telah melanggar batas penebangan yang sudah ditentukan, lalu datang dan menegurnya. Sementara Natalie anak mereka pun protes karena terlambat ke sekolah akibat perdebatan orang tuanya. Di saat ia keluar dari mobil, ia melihat-lihat hutan dan tidak sengaja melihat Pete. Pete yang ketakutan pun berlari sampai memanjat pohon karena dikejar oleh Natalie. Natalie yang penasaran lalu ikut memanjat. Namun ia tidak pandai memanjat, akhirnya terjatuh. Dari kejadian itu mereka pun bisa berkenalan. Teriakan Natalie yang cukup keras membuat orang tua dan penebang lain datang. Ia pun bercerita jika baru saja ia bertemu dengan anak laki-laki hutan. Grace lalu mendekati Pete untuk berkenalan. Tapi ketika ia melihat kompas miliknya, Grace pun langsung mengejarnya yang membuat Pete takut. Namun Gavin yang saat itu sedang di dalam hutan langsung menghentikan Pete, lalu menariknya hingga jatuh dan pingsan. Di tempat lain, Elliot yang baru saja bangun dari tidurnya mencari Pete namun tidak ada dimanapun. Karena saat ini Pete sudah dibawa ke rumah sakit oleh Grace dan keluarganya. Elliot yang sedang mencari Pete mencoba mengintip, tapi malah ia tidak sengaja merobohkan pohon yang dipegangnya.
Gavin yang melihat ada yang aneh di dalam hutan langsung mempersiapkan senjatanya dan segera pergi ke dalam hutan. Sedangkan Pete yang terbangun karena merasa jika ibunya ada di sana menjadi bingung. Di sana Pete melihat Grace sedang mengobrol dengan Sheriff Gaines tentang bagaimana bisa ada anak kecil di dalam hutan. Sheriff yang masih menerka-nerka pun menyuruh Grace untuk menaruh Pete ke panti asuhan setelah membaik nanti. Pete yang mendengar hal itu pun langsung pergi. Kemudian Natalie yang mau masuk ke kamar menjadi kaget karena Pete sudah tidak ada. Ternyata saat ini Pete sedang berlarian di jalan raya sambil memanggil-manggil Elliot. Karena tingkahnya yang aneh, ia pun menjadi pusat perhatian semua orang. Ketika polisi hendak menangkapnya, dengan cepat Pete naik ke bis yang kebetulan lewat. Lalu ia pun turun, tapi sayangnya ia malah masuk ke gang buntu yang membuatnya tertangkap oleh Grace. Awalnya Pete sempat memberontak, tapi Grace berhasil menenangkan Pete agar tidak takut padanya. Pete lalu diajak pulang ke rumah bersama dengan Natalie. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah. Karena rumah Grace dekat dengan hutan, Pete kembali mencoba untuk kabur. Tapi Grace dengan cepat mencegahnya dan berjanji akan mengantarnya besok ke hutan. Pada malam harinya Pete diberikan makanan enak. Tapi karena kelamaan tinggal di hutan, Pete tidak tahu bagaimana cara makan di meja makan dengan baik. Sedangkan Gavin yang masih di hutan bersama rekan yang lain terlihat masih berusaha untuk mendapatkan buruannya. Namun sampai malam tiba hasilnya nihil. Tetapi Gavin tidak menyerah begitu saja. Ia terus mencari hingga akhirnya menemukan sebuah pohon yang sangat besar. Pohon itu adalah tempat tinggal Pete dan Elliot. Gavin yang penasaran memutuskan untuk masuk. Ternyata di dalam sana terdapat gua yang cukup besar. Gavin juga menemukan sebuah buku dongeng milik Pete yang tergeletak di tanah. Saat Gavin akan membawa pergi buku tersebut, tiba-tiba Elliot muncul dan marah pada Gavin karena membawa buku kesayangan Pete. Gavin dan penembang lain yang melihat seekor naga pun langsung kaget dan berlari. Ketika sudah sampai di mobil dan hendak pergi, mobil tersebut tidak bisa bergerak. Ternyata semua itu adalah ulah dari Elliot. Tapi pada akhirnya Elliot melepaskan mobil itu dan membiarkannya pergi. Setelah itu Elliot pun terbang mengikuti kemana mobil itu akan pergi, dengan harapan bisa bertemu lagi dengan Pete. Sedangkan Pete saat ini tengah diajari banyak hal dasar oleh Grace dan Natalie. Mereka juga mengajari Pete bagaimana caranya menggosok gigi. Pete sendiri terlihat mulai nyaman, berada di sekitar manusia dan sangat senang. Ketika Pete dan Natalie sedang bermain, Grace dan Jack berusaha untuk mencari tempat tinggal Pete di dalam hutan. Grace juga bertanya kepada Pete, sebenarnya siapa Elliot itu? Tapi perbincangan mereka terhenti karena Sheriff ingin berbicara dengannya. Ternyata Sheriff menemukan berkas lama yang mengungkapkan jika 6 tahun yang lalu ada anak yang hilang di dalam hutan, dan diduga jika anak tersebut adalah Pete. Kembali pada Pete yang sedang bersama Natalie. Di sana Natalie melihat Pete sedang menggambar. Ia pun bertanya sebenarnya Elliot itu hanya imajinasi Pete saja atau memang ada. Pete lalu menjawab jika Elliot itu nyata dan bisa terbang. Ia pun lalu memberitahu wujud Elliot melalui gambarnya. Natalie yang melihat gambar naga hijau itu pun langsung teringat dengan lagu tentang naga yang bersembunyi di hutan dan menyanyikannya. Tak lama setelah itu Grace datang dan meminta untuk berbicara empat mata dengan Pete. Di sana Grace perlahan bertanya tentang sesosok Elliot. Pete lalu menunjukkan gambarnya kepada Grace, yang membuat Grace kaget saat mengetahui jika Elliot itu adalah seekor naga yang sering diceritakan oleh ayahnya. Pete juga menambahkan jika Elliot itu tidak menyukai segelintir orang, tetapi Pete yakin jika Elliot pasti akan menyukai Grace. Pete bahkan berjanji akan mempertemukan Grace dengan Elliot. Kemudian scene beralih pada Gavin yang masih ketakutan dan sampai di rumah mereka. Di sana Gavin memberitahu Jack jika tadi di hutan ia dan penebang lainnya telah menemukan seekor naga yang bersembunyi di dalam pohon besar. Tapi sayangnya Jack tidak percaya dengan cerita Gavin yang membuatnya marah lalu memutuskan untuk pergi. Di sisi lain Elliot yang mengetahui kemana mobil itu pergi akhirnya berhasil menemukan rumah Jack. Di sana ia bahkan melihat Pete yang sedang berkumpul dengan manusia-manusia itu melalui jendela.
Pete terlihat sangat nyaman berada di tengah keluarga tersebut. Hal itu lantas membuatnya sedih dan pergi lagi ke hutan. Grace yang masih penasaran dengan sosok naga Elliot itu pun pergi ke rumah ayahnya sambil membawa gambar Pete. Ia lalu bercerita jika dulu ketika ia sedang berada di hutan, ia melihat seekor naga yang sedang terbang. Ia lalu panik dan kaget ketika melihat naga itu benar-benar nyata. Conrad juga hampir menembak Elliot menggunakan senapan, tapi ia urungkan saat mata naga dan mata dirinya saling memandang, lalu pergi dan menghilang. Singkat cerita, pagi pun tiba. Grace dan keluarganya lalu mengantar Pete ke hutan. Saat sampai, Pete sangat bersemangat karena dirinya sudah rindu dengan Elliot. Sesampainya di pohon tempat tinggal Pete dan Elliot, Grace merasa takjub karena sebelumnya ia belum pernah masuk ke daerah tersebut. Pete lalu masuk perlahan ke dalam pohon dan keluar lagi sambil membawa Elliot yang berada di belakangnya. Mereka awalnya cukup takut, tapi mereka mencoba untuk tenang. Bahkan Natalie juga berani untuk mendekati Elliot dan menyentuh wajahnya. Namun tiba-tiba datang Gavin dari belakang dan menembakkan peluru bius yang dibantu oleh teman-temannya. Pete berusaha untuk menghentikan mereka, tapi dia tidak berdaya. Elliot yang dari tadi memberontak pun akhirnya jatuh lemas karena banyaknya bius yang menancap pada tubuhnya. Jack yang mengetahui jika Gavin berniat untuk memburu Elliot pun segera datang. Tapi dia terlambat karena sekarang Gavin dan teman-temannya akan membawa Elliot ke gudang dengan menggunakan truk trontonnya. Semua orang yang berada di gudang kayu tercengang ketika melihat ada ekor naga raksasa di depan mata. Gavin lalu menyimpan Elliot di salah satu gudang dan berniat menjualnya ke media, sehingga nantinya ia akan mendapatkan banyak uang. Namun hal itu ditentang oleh Conrad. Ia berkata jika Elliot seharusnya dibiarkan bebas di hutan, karena hutan adalah habitatnya. Namun sayangnya Gavin tidak peduli tentang hal tersebut. Tak lama kemudian para polisi datang setelah mendengar jika seekor naga berhasil ditangkap. Saat akan masuk, Grace berusaha mencegah mereka. Di sisi lain, Pete dan Natalie terlihat berusaha masuk ke dalam gudang untuk membebaskan Elliot. Ketika polisi dan orang lain berhasil masuk ke gudang, mereka terdiam karena Elliot sudah tidak ada lagi di sana. Hal itu pun membuat para polisi merasa tertipu dengan cerita khayalan Gavin. Padahal sebenarnya Elliot masih ada di dalam gudang, namun ia menggunakan kekuatan invisible-nya agar tidak terlihat. Pete dan Natalie lalu berencana untuk membawa Elliot kembali ke hutan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Sampai akhirnya Conrad datang dan memberi bantuan. Kemudian ia mengemudikan truk miliknya dan berusaha keras untuk kabur, membawa Elliot agar dapat kembali lagi ke habitatnya. Aksi tersebut pun mencuri perhatian semua orang. Gavin lalu menyuruh orang-orang untuk mengejar naga tersebut. Tapi dia harus terlambat karena kuncinya diambil oleh Grace dan dilempar entah kemana. Gavin yang masih berambisi untuk mendapatkan uang berusaha sekeras mungkin mengejar truk itu. Sampai akhirnya ia berhasil menyalip truk dan memblokade jalan tepat di depan jembatan. Gavin yang nekat berdiri dan menyuruh Conrad, malah membuat Conrad menancapkan gas dan tidak peduli apa yang ada di hadapannya. Ia pun menabrak mobil Gavin sampai terpental ke dalam jurang. Namun sayangnya truk harus berhenti setelah melewati jembatan karena kehabisan bahan bakar. Elliot yang marah lalu terbang ke jembatan dan membakarnya sampai jembatan itu hancur. Bahkan bagian depan mobil Jack juga terkena semburan api yang membuat mereka terjebak di dalam mobil. Pete yang tidak mau orang-orang baiknya itu celaka meminta Elliot untuk berhenti. Saat mobil akan jatuh ke jurang, dengan cepat Elliot langsung menahannya. Namun saat Jack dan Grace akan keluar, jembatan itu runtuh yang membuat Elliot, Grace, dan Jack terjatuh
dengan begitu cepat ke dalam jurang. Semua orang termasuk Pete sangat terpukul dengan kejadian itu karena mengira jika mereka tidak akan selamat. Tapi beberapa saat kemudian Elliot datang sambil membawa Grace dan Jack. Melihat hal tersebut, semua orang menjadi lega termasuk Gavin. Pete juga merasa sangat senang karena Elliot berhasil menyelamatkan manusia. Ketika helikopter datang, Pete dan Elliot pun pergi ke hutan tanpa mengucapkan salam perpisahan pada Grace dan keluarganya. Sesampainya di hutan, Elliot dan Pete menjadi sedih karena pohon yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka sudah hancur. Elliot yang sedih lalu berjalan ke tempat lain dan mengambil buku Pete, lalu membuka salah satu halaman pada buku dongeng tersebut. Di sana ia menunjukkan gambar sebuah keluarga yang sedang menikmati api unggun. Ternyata itu adalah isyarat Elliot agar Pete mau kembali pada Grace dan keluarganya. Dengan sangat berat hati, Pete mengiyakan untuk kembali lagi pada Grace dan keluarganya. Ia lalu memeluk Elliot untuk mengucapkan selamat tinggal. Di tempat lain, Grace dan keluarganya yang tengah sedih karena telah berpisah dengan Pete dibuat kaget saat melihat Pete sudah ada di depan rumah mereka. Mereka pun kini bisa hidup bersama dan bahagia. Bahkan sesekali mereka mengunjungi hutan untuk melihat Elliot. Tanpa disangka ternyata di sana juga ada naga yang sama seperti Elliot. Hal itu tentu membuat mereka senang karena Elliot tidak harus tinggal sendirian dan kesepian. Dari film ini kita bisa belajar untuk tidak menjadi serakah dan selalu berbaik hati pada manusia maupun pada hewan. Selain itu penting juga untuk selalu menjaga kelestarian hutan dan para penghuninya. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gua David di sini. Bye.